Halo guys, bertemu lagi bersama saya Muhammad Rizky Fauzan. Kali ini kita akan membahas mengenai headbox. Headbox adalah bagian terpenting di paper machine, di mana headbox tersebut berfungsi. Pertama, mendistribusikan fiber secara merata selebar paper machine. Yang kedua, mengarahkan fiber dengan orientasi yang diinginkan. Untuk mencapai hal tersebut, kita harus memperhatikan pertama itu kerataan stok jet, yang kedua konsistensi stok, yang ketiga kecepatan jet, dan yang terakhir adalah jet direction. Selanjutnya jenis-jenis headbox. Yang pertama yaitu gravitasi headbox. Terdiri dari headbox terbuka. Seperti yang kita lihat pada gambar, bagian atas headbox tidak tertutup sehingga udara dapat masuk ke dalam headbox. Setiap kenaikan 1 meter dalam tingkat cairan di dalam headbox akan meningkatkan tekanan sebesar 0,1 bar. Jadi, high level headbox mempengaruhi high retention time, sehingga mempengaruhi juga vlog yang terbentuk. Untuk menghindari itu, digunakan rectifier roll untuk membuat turbulent dan meratakan kecepatan stok yang keluar dari headbox. Yang kedua ada pressure headbox. Terbagi atas A, pneumatic headbox menyesuaikan atau menaikkan menurunkan tekanan dari headbox dengan menyisipkan udara di atas permukaan cairan tersebut. Yang kedua, hydraulic headbox. Mesin headbox sepenuhnya tertutup. Tekanan headbox ditentukan oleh tekanan cairan di dalam headbox tersebut yang diatur oleh kecepatan fan pump headbox. Kecepatan jet lebih besar dari kecepatan jet pneumatic headbox. C. Octopus headbox. Octopus headbox merupakan jenis dari pneumatic headbox, di mana tekanan headbox dikontrol oleh tekanan udara di header. Karena header berbentuk lingkaran, maka tekanan ke segala arah akan sama, sehingga tekanan headbox selebar mesin akan sama. Seperti gambar yang ada di bawah, itulah octopus headbox tersebut. Selanjutnya kita masuk pada bagian-bagian headbox. Seperti yang ada pada gambar, terdiri atas tapered header, stock inlet, recirculation outlet, tube bank, equalizing chamber, plat, lamella atau turbulence generator, dan slice. Bagian pertama yang akan kita bahas adalah tapered header. Seperti yang kita beri tanda merah pada gambar. Header berfungsi sebagai mendistribusikan aliran yang seragam pada headbox. Kedua, menyesuaikan dengan katup yang terletak di akhir header atau header circulation. Pada gambar yang pertama, header headbox dibuat rata. Akibatnya, stok atau tekanan stok yang ada pada header tidak seragam, mana stok di bagian inlet akan lebih besar. Nah, pada gambar kedua digunakan tapered headbox, mana ujungnya lebih meruncing. Namun ini juga tidak bagus karena tekanan di bagian ujung akan lebih tinggi daripada tekanan di awal. Nah, pada gambar terakhir dilengkapi dengan sirkulasi valve sehingga tekanan akan lebih seragam di bagian headbox. Headbox juga dilengkapi dengan eyeglass untuk melihat apakah tekanan antara bagian depan dan belakang sama atau tidak. Saat mengalir ke depan, tekanan headbox belakang lebih besar dari tekanan depan dan sebaliknya. Jika alirannya terlihat tidak bergerak, kotak tekanan dianggap rata. Pengaturan tekanan depan dan belakang ini dapat disesuaikan dengan sirkulasi di ujung-ujung headbox. Bagian selanjutnya yang kita bahas pada bagian headbox adalah tube bank. Pada gambar terlihat seperti pipa-pipa yang bersusun rapi. Tube bank berfungsi untuk memecah vlog pada stok. Dulu bentuk tube bank dibuat seperti tabung, namun ada jarak antara pipa-pipa tersebut, sehingga akan ada penurunan tekanan daerah pipa dan menyebabkan aliran mengarah ke daerah
atau cross flow akan meningkat. Selanjutnya ada inovasi membentuk kerucut. Namun, bentuk kerucut tersebut menyebabkan aliran stok tidak mengikuti dinding-dinding tabung lagi. Tapi sekarang, bentuk tube bank telah diinovasikan lagi berbentuk dua diameter yang berbeda, sehingga turbulence terjadi secara bertahap dan tidak terbentuk turbulen yang besar, namun terjadi mikroturbulence yang bertahap tersebut, sehingga vlog-vlog yang ada pada stok akan terpecah oleh adanya turbulen tersebut tanpa merusak arah aliran yang ada. Bagian dalam headbox selanjutnya adalah lamela atau turbulence generator. Apa sih fungsi lamela tersebut? Nah, fungsi lamela adalah untuk menjaga mikroturbulen tersebut sampai ke ujung headbox lips. Biasanya lamela terbuat dari plastik polikarbonat atau carbon fiber yang terpasang di ujung tube bank. Mikroturbulen terbentuk karena kecepatan stok di sisi lamela dan di antara lamela berbeda. Apabila lamela tidak terpasang, maka vlog fiber yang sudah terpecah dari tube bank akan membentuk vlog lagi karena perlambatan kecepatan stok yang besar dan tidak terjadinya turbulence di ujung lips. Selanjutnya kita masuk ke headbox equipment. Terdiri dari slice lips, edge flow, slice setbacks, dan slice lip adjuster serta bagian lainnya. Slice actuator akan mengatur profile slice lip headbox. Profile slice lip ini akan mempengaruhi basis wake profile juga. Untuk headbox yang menggunakan pengenceran untuk mengatur BW profile, maka slice profile harus diset rata atau zero position. Slice profile juga akan mempengaruhi fiber orientasi. Rata-rata jarak antara aktuator adalah sekitar 100 mm. Pengejasan antara spindle tidak boleh lebih dari 0,2 mm. Bila melakukan pengejasan yang besar, digunakan 2 atau 3 spindle dalam pengejasan. Satu putaran pengejasan penuh micro adjuster ini akan merubah slice sekitar 0,025 mm atau tergantung pada jenis headbox. Selanjutnya adalah headbox dilution. Dilution dimasukkan ke stok header dan kemudian stok flow akan membelokkan air dilution ke tube bank. Perbedaan tekanan antara CP headbox dan headbox stock akan sangat mempengaruhi basis wake profile. Semakin tinggi perbedaan tekanan stok dan dilution, maka akan ada kemungkinan dilution akan masuk ke tube bank yang lebih jauh. Jadi harus diingat ya, pressure dilution harus lebih besar dari pressure dari stok agar dilution dapat masuk ke dalam stok tersebut. Selanjutnya, slice warming system adalah air yang dipanaskan dan disirkulasikan melalui ruang bagian dalam headbox. Tujuannya adalah untuk menyeragamkan suhu headbox sehingga meminimalkan variasi profile slice waktu mesin startup dan menjaga kerataan apron ketika bekerja di suhu yang berbeda. Pada suhu normal, operasi temperatur ini tidak begitu banyak mempengaruhi. Selanjutnya ada slice opening dan setback. Slice opening adalah misalnya bukaan dari mulut headbox tersebut. Sedangkan setback adalah misalnya jarak mundur dari top slice dengan bottom slice seperti yang kita lihat pada gambar. Untuk slice opening tersebut juga memiliki batas dari bukaannya, yaitu maksimum 76,5 mm dan minimum open 6,35 mm. Sedangkan pada saat operasi, maksimum opennya sebesar 19 mm dan minimum open 7,62 mm.
Besarnya slice opening dan setback juga mempengaruhi jet. Perubahan posisi setback akan menghasilkan perubahan jet landing. Semakin besar nilai setback, atau semakin ke belakang posisi dari top slice, maka jet landing akan semakin jauh, seperti yang kita lihat pada gambar. Demikian juga dengan bukaan slice. Dengan posisi yang sama pada setback, bila bukaan slice lip diperkecil, maka jet landing akan semakin jauh. Efek dari slice opening juga mempengaruhi kecepatan stok loh guys. Ketika bukaan slice mengecil, stok flow akan lebih termampatkan daerah mulut slice. Ini akan menyebabkan velocity naik dan menyebabkan fiber cenderung tertarik searah dengan mesin direct. Selain mempengaruhi jet dan kecepatan stok, efek dari slice opening juga mempengaruhi terhadap formasi dari stok. Dari tabel dapat kita simpulkan, semakin kecil bukaan slice, maka konsistensi headbox akan semakin tinggi. Akibatnya, fiber lebih cepat membentuk vlog ketika sampai di wire. Semakin besar vlog fiber, maka semakin jelek formasi kertas. Namun, jika semakin besar bukaan slice, maka suatu saat wire tidak mampu mengeluarkan air pada awal-awal dewatering di wire, sebagaimana mestinya, karena terlalu banyak air. Sehingga konsistensi bahan ke dewatering elemen berikutnya masih rendah, membuat fiber mudah bergerak kemana saja dan membuat formasi menjadi jelek. Untuk itu, bukaan dari slice opening ini harus diatur agar formasi, jet, dan kecepatan dari stok dapat memberikan efek optimum ke kertas. Untuk dapat memahami cara kerja headbox, kali ini kita akan memberikan animasi bagaimana sih headbox itu bekerja. Ayo tonton terus ya guys. Pertama, stok yang berasal dari stock preparation akan masuk melalui inlet dari header. Perlu diingat ya guys, header tersebut harus dijaga keseragaman tekanannya. Nah, apabila dipotong, gambarnya akan menjadi seperti ini. Dari header, stok akan masuk ke dalam tube bank dan air dilusi juga akan masuk ke dalam headbox untuk mengencerkan dari stok. Di tube bank akan terjadi micro turbulence sehingga stok yang mengalami vlog akan terpecah. Selanjutnya, stok akan masuk ke dalam equalizing chamber dan menuju turbulence generator. Kemudian menuju lamela dan dikeluarkan melalui slice lip headbox dan siap menuju ke wire. Kesimpulan yang dapat kita tarik pada pertemuan kita hari ini adalah: pertama, fungsi headbox untuk mendistribusikan fiber secara merata selebar paper mesin. Yang kedua, mengarahkan fiber dengan orientasi yang diinginkan. Jenis-jenis headbox antara lain gravitasi headbox, pressure headbox, pneumatic headbox, hydraulic headbox, dan octopus headbox. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Salam ilmu pengetahuan.